Otoritas Jasa Keuangan resmi menunda pelaksanaan skema co-payment untuk produk asuransi kesehatan yang sebelumnya akan dimulai pada 1 Januari 2026. Penundaan ini merupakan hasil dari rapat kerjasama bersama dengan Komisi 11 DPR RI. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menegaskan penundaan ini diputuskan untuk memberi waktu penyusunan aturan yang lebih kuat dalam bentuk peraturan OJK atau POJK. Sementara Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian OJK, Ogi Prastomyono mengatakan OJK akan mengikuti saran parlemen. Namun Ogi tetap menegaskan pentingnya skema co-payment untuk memperbaiki ekosistem industri asuransi kesehatan di Indonesia. Ogi juga menilai kebijakan co-payment diperlukan, mengingat rasio klaim sudah mencapai batas kritis dan premi naik lebih dari 40% di tahun lalu. Menurut Ogi, co-payment bukanlah hal baru dalam industri asuransi dan telah lama diterapkan dalam produk lain seperti asuransi kendaraan. Negara lain seperti Malaysia, Singapura, hingga Korea Selatan juga telah menerapkan kebijakan serupa. Dalam rangka penyusunan RPOJK sebagaimana dimaksud dalam poin 2, kesimpulan ini maksudnya, OJK menunda pelaksanaan surat edaran Otoritas Jasa Keuangan nomor 7 tahun 2000 tentang penyelenggaraan produk asuransi kesehatan sampai diperlakukannya POJK. Kita ini masih ada waktu setengah tahun, Pak. Sehingga pada saat itu kita menganggap sudah cukup waktu kita untuk konsolidasi dari sisi policy dan ke masyarakat. 4, yaitu Komisi 11 DPR melaksanakan meaningful participation dalam rangka menyerap aspirasi dari pihak yang berkepentingan tentang pengaturan penyelenggaraan produk asuransi kesehatan. Ini dalam rangka apa, Pak? Justru ingin memberikan penguatan terhadap apa yang akan diputuskan oleh OJK. Apa yang menjadi ekosistem tadi dijelaskan dari Komisi 11 ingin benar-benar meyakini bahwa hal itu akan bisa efektif berjalan. Sehingga diperlukanlah suatu peningkatan dari peraturan tadi dan kemudian ada langkah-langkah tadi mengundang pihak terkait dan bagian dari ekosistem. Itu pemahaman kami, Bapak Pimpinan. Jika pemahaman demikian kami dapat memahami dan menyetujui. Karena ini adalah betul-betul penguatan dari apa yang kita ingin perkuat dari sektor kesehatan secara menyeluruh, di mana asuransi kesehatan memegang peran penting, walaupun tentu bukan satu-satunya. Di lain sisi memang kita perlu melakukannya dengan sesegera mungkin, karena tidak bisa terelakkan Bapak Pimpinan, Bapak Ibu anggota Komisi 11, kita yang saat ini sedang menikmati demographic dividend, pelan-pelan menuju ke masyarakat yang makin aging society. Artinya para pengguna dari jasa kesehatan dan asuransi kesehatan akan terus meningkat. Sedangkan yang bisa menanggung akan terus berkurang. Jadi makin lama kita menyelesaikan persoalan ini, makin besar semacam bom waktunya nanti. Sampai kita tidak bisa punya kendali lagi. Seiring dengan kesepakatan untuk menunda pemberlakuan co-payment pada produk asuransi kesehatan, karena OJK akan meningkatkan ketentuan tersebut ke dalam peraturan OJK. Dari sisi Otoritas Jasa Keuangan pun menegaskan kesiapan untuk mendukung perbaikan ekosistem kesehatan di tanah air. Karena itu peraturan baru akan segera dipersiapkan. Peningkatan perbaikan ekosistem kesehatan Indonesia ya, yang lebih efisien, lebih murah, dengan layanan lebih baik. Itu harapan dari kami. Dan tentunya kami akan berusaha memperbaiki diri, terutama bagaimana kami mengawasi perusahaan asuransi dan bersama-sama melakukan sosialisasi kepada para pemegang polis ya terkait dengan kebijakan ini.